Kudus. Kami datang dengan membawa hati kami. Kami datang dengan membawa pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Yesus. Bawa kami Tuhan untuk semakin mendekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Engkau baik Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami datang dengan kerinduan kami Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
bagi kami Tuhan. Kami agungkan Kau Yesus, Kau yang termulia. Hati kami berseru kepadamu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, kami nikmati hadirat-Mu, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan cinta-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yang haus akan Kau Tuhan, datang Tuhan untuk menerima kelegaan daripada-Mu Yesus. Kau yang penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus. Sebagai
setiap kami Tuhan. Dalam setiap kelemahan kami Bapa, ada Engkau yang memegang tangan setiap kami. Kasih-Mu yang tidak pernah habis Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami nikmati Engkau Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih.
Bapak Ibu, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak Bapak Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Lukas pasal 13. Saya akan baca buat kita ayat 6 sampai dengan ayat 9 Pak Ibu. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Mari kita lihat. Ayat 6 Alkitab bilang, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, bagaimana? Tebanglah ia. Sudah? Coba, saudara kembali ke ayat yang ke-6. Kalau saudara membaca di situ, Alkitab bilang bahwa orang yang punya pohon ara itu mencari buah. Jadi isu dari pemilik adalah begini, cari buah. Masalahnya adalah dia tidak menemukan buahnya. Mari kita lihat, apakah kata mencari? Mencari bahasa Yunani menggunakan kata zeteo. Zeteo itu yang pertama adalah begini Pak, Ibu. Menyelidiki. Pengertian yang kedua adalah begini, menuntut. Jadi Alkitab lagi bilang, pemilik akan berupaya menyelidiki terus menerus. Kita berbuah enggak? Tapi hal yang saudara dan saya perlu pahami adalah begini. Bahwa berbuah itu bukan permintaan. Itu tuntutan. Berarti begini. Menyukainya atau tidak? Siap atau tidak? Kita harus menghasilkan buah. Pohon ara harus menghasilkan buah. Kenapa? Ini tuntutan. Sudah? Alkitab bilang, dia mencari buah. Apakah buah? Buah kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata karpos Pak Ibu. Karpos itu artinya adalah begini. Buah yang matang tepat waktu. Berarti Alkitab bilang, tuntutan Tuhan untuk saudara dan saya adalah begini. Kalau harus matang, matangnya tepat waktu. Persoalannya adalah kebanyakan orang percaya tidak matang tepat waktu. Seharusnya sudah matang, ternyata masih kekanak-kanakan. Makanya kenapa Alkitab bilang begini. Ditinjau dari sudut waktu, harusnya kamu sudah mengajar. Tapi sampai hari ini, bilang kamu masih harus juga diajar tentang asas-asas pokok penyataan Allah. Berarti Alkitab bilang, kalau ditinjau dari sudut waktu, harusnya kita udah ngajar. Tapi persoalan yang kemudian ditemukan oleh Tuhan di dalam hidupnya kita adalah begini. Kurang bertumbuh, tidak bertumbuh, tidak siap untuk mengajar. Sebaliknya, masih harus diajar tentang hal-hal dasar. Rupa-rupanya meninjau hal ini, Alkitab bilang, Tuhan adalah pribadi yang menyelidiki saudara dan saya punya hidup. Matang tepat waktu enggak? Yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang menuntut saudara dan saya. Sementara kita percaya waktu hidup, saudara dan saya harusnya ditemukan oleh Tuhan sebagai pribadi yang menghasilkan buah. Alkitab bilang itu. Sebentar. Amin. Itu buah. Pengertian yang kedua, Alkitab bilang buah atau karpos
Arti yang kedua adalah begini, keteladanan. Dalam pekerjaan, dalam perbuatan, dalam kata-kata. Jadi mari ulang. Alkitab bilang, yang Tuhan tuntut sebagai pemilik dari kebun anggur untuk kita, yang Tuhan tuntut adalah kamu perlu berbuah tepat waktu. Sudah? Kedua, yang Tuhan tuntut dan selidiki dari hidupnya kita tiap-tiap hari adalah ini. Di dalam kamu punya pekerjaan, di dalam kamu punya kelakuan, di dalam kamu punya kata-kata, ada keteladanan di dalamnya enggak? Tuhan selidiki itu dari dalam saudara dan saya punya hidup, dan Tuhan menuntut itu dari dalam saudara dan saya punya hidup. Amin. Apakah buah atau karpos? Buah atau karpos itu artinya adalah ini, sebuah kehidupan yang berguna. Pertanyaannya adalah, sebagai suami, saudara berguna atau tidak? Sebagai papa, saudara berguna atau tidak? Sebagai istri, sebagai mama di rumah, saudara berguna sesuai dengan fungsi yang Tuhan mau kita bergerak di dalamnya atau enggak? Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai manusia, kehadiran saudara dan saya di bumi ini ditemukan berguna atau tidak? Sebab ternyata ini yang Alkitab bilang, dia bukan sekedar menuntut saudara dan saya berbuah tepat waktu. Dia bukan sekedar menuntut saudara dan saya harus menghasilkan keteladanan dalam hidupnya kita. Tapi yang ketiga, yang Tuhan tuntut dari kehidupan saudara dan saya adalah Alkitab bilang ini, kamu harus berguna. Amin. Suami berguna bagi istri dan anak, dan siapapun yang dipercayakan dalam hubungan yang kita terlibat di dalamnya. Demikian istri, demikian anak, demikian orang tua, demikian siapapun di antara kita. Dalam perjalanan kehidupannya kita, saudara dan saya harus dikenal sebagai orang yang bisa berguna dalam hidup. Amin. Itu berbuah. Sudah? Sekarang Alkitab bilang, dia mencari buah, tetapi ternyata bagaimana? Dia tidak menemukannya. Kata menemukan Pak, Ibu, Yunani menggunakan kata hurisko. Ini tidak menemukan, berarti tidak hurisko. Apakah menemukan atau apakah hurisko? Ternyata dia mendapati bahwa orang atau seseorang tertentu tidak menunjukkan karakter yang mewakili dirinya. Jadi Alkitab bilang, kenapa Tuhan harus selidiki hidupnya kita? Dia harus menyelidiki kita berbuah atau enggak. Dia harus menuntut kita ini berbuah atau enggak. Sebab ternyata ini targetnya Tuhan. Targetnya Tuhan adalah saudara dan saya harus didapati memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Itu targetnya. Tapi Alkitab bilang ini, dia tidak menemukan hal itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Perhatikan ayat 7. Di ayat 7 rupanya ada target. Berarti Alkitab lagi bilang, saudara dan saya tidak bisa buang waktu hidup. Kita tidak bisa hidup seenaknya, hidup ala kadarnya. Mumpung ada waktu, enggak bisa. So, kalau saudara pelajari di ayat 7, Alkitab bilang ini, pemilik ngomong ke pengurus kebun anggur itu. Bagaimana? Sudah 3 tahun. Bayangkan. Dia bertumbuh di tanah dalam kebun anggur itu. Tapi bayangkan ya, dalam 3 tahun. Tidak ada yang disebut dengan berbuah. Sudah 3 tahun. Aku datang menyelidiki. Sudah 3 tahun. Aku datang dan menuntut buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Hasil akhirnya apa? Pemilik bilang, tebang aja pohonnya. Kenapa? Enggak penuhi target. Enggak berfungsi sebagaimana seharusnya terjadi. Kita pohon anggur, pohon ara. Perumpamaan, kita pohon aranya. Saudara dan saya harus berbuah. Pertimbangkan, sudah berapa lama ikut Yesus? Kalau di sini Alkitab bilang udah 3 tahun dan gak berbuah.
Sekarang pertanyakan ini untuk diri sendiri. Sudah berapa lama saudara dan saya ikut Yesus? Sudah berapa banyak firman Allah yang datang untuk hidupnya kita? Coba cek ulang, berbuah atau tidak? Serupa-rupanya kalau tidak bisa mencapai target sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan, Alkitab bilang gini, ditebang aja. Apakah tebanglah, ekopto? Tebanglah atau ekopto adalah begini, potong aja kesempatan dia untuk hidup. Coba, potong. Kalau ternyata dengan waktu hidup yang dipercayakan kepada kamu, dan ternyata kamu tidak menghasilkan buah, rupa-rupanya pemilik kebun anggur bilang begini, potong aja jatah hidupnya. Bayangkan, mengerikan kan? Potong aja kesempatan bagi dia untuk hidup. Coba, itu ngeri Pak Ibu. Kenapa dia bilang potong aja kesempatan untuk dia hidup? Karena dia pemilik tanahnya. Dia pemilik kebunnya. Bahkan dia adalah pemilik dari pohon ara. Tapi masalahnya pohon ara gak berbuah. Jadi bolehkah dia punya hak untuk berkata potong aja kesempatan untuk dia hidup? Boleh. Kenapa? Dia punya hak. Apakah Tuhan punya kesempatan untuk berkata kepada kita, potong aja dianya, potong aja kesempatan untuk hidup? Boleh? Boleh. Yang memiliki hidup kita adalah Tuhan. Cukup jelas? Sudah mulai gemetar belum Pak Ibu? Kita kalau baca ayat ini dan kita tidak gemetar, berarti ada yang salah dalam pemikiran kita. Tebanglah, ekopto. Artinya adalah ini. Keluarkan dia dari kelompoknya kita. Coba. Potong kesempatan hidupnya. Keluarkan dia dari kelompoknya kita. Saudara mau lari kemana kalau saudara keluar dari Tuhan punya kelompok? Kita kalau tiba-tiba ya didapati tidak berbuah. Lalu Tuhan tiba-tiba bilang ini, potong saja dia punya kesempatan hidup. Mau lari kemana? Halo? Apakah yang dimaksud dengan kata tebanglah? Tebanglah itu artinya adalah begini. Biarkan dia meratapi fakta dia tidak berbuah. Sudah? Tebanglah. Arti yang berikutnya adalah biarkan dia berkabung. Karena rupa-rupanya, karena dia tidak berbuah, kesempatan hidup dipotong. Biarkan dia berkabung, karena rupa-rupanya waktu dia tidak berbuah, dia dikeluarkan saja dari Tuhan punya lingkup, dari komunitas yang Tuhan punya, lingkup kehadiran Tuhan di situ. Nah itu kan ngeri Pak Ibu. Tebanglah, arti yang lain adalah tebang aja, batalkan saja kehadirannya di kita punya kebun. Coba bayangkan, sudah? Bukan cuma tebang, tapi pemilik kebun anggur bilang begini, untuk apa ia hidup? Di mana? Di tanah ini. Kalimat berikutnya bilang, dengan percuma. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau saudara dan saya tidak berbuah, Tuhan menarik kesimpulan, percuma kamu hidup. Makanya Tuhan bilang, tebang aja. Apakah yang dimaksud dengan kata percuma? Orang tidak berbuah adalah orang yang percuma hidup. Kata percuma artinya adalah begini, orang yang gagal hidup. Dari cara Tuhan menilai. Banyak orang mungkin menilai bahwa kita berhasil. Tapi kalau Tuhan menilai saudara dan saya dalam perjalanan hidupnya kita, kalau saudara dan saya tidak didapati berbuah, maka Tuhan bilang ini, kamu dalam perjalanan hidup, kamu gagal. Sudah? Kata percuma, katargeo, arti yang lain adalah begini, sia-sia aja hidup. Untuk apa dipercaya hidup? Kalau kamu tidak berbuah, kamu gagal dalam hidup. Kalau kamu tidak berbuah, ingat, tadi dari awal saya bilang kepada Bapak dan Ibu bahwa buah bukan pilihan. Berbuah bukan pilihan. Berbuah itu tuntutan. Makanya kenapa sampai pemilik kebun anggur bilang, sia-sia dia hidup. Sudah? Gagal aja dia hidup.
Kata percuma. Kata percuma atau katargeo itu artinya adalah begini. Kalau toh dia hidup, dia akan jadi beban. Coba. Saudara lihat orang yang hidupnya tidak berbuah. Tidak matang tepat waktu. Tidak menghasilkan keteladanan. Tidak berguna bagi orang lain. Ini yang Yesus bilang. Hidup orang yang tidak berbuah sama dengan gagal. Hidup orang yang tidak berbuah sama dengan sia-sia. Tapi hidup orang yang tidak berbuah pasti jadi beban untuk orang lain. Coba. Apakah kata percuma Pak Ibu? Kata percuma itu artinya begini Pak Ibu. Tidak memiliki efisiensi. Kalau tidak efisien, untuk apa dipertahankan? Betul? Sistem kalau tidak efisien, ganti. Sebuah barang kalau tidak efisien, untuk hidupnya kita, ganti. Sesuatu kalau tidak efisien untuk hidupnya kita, ganti. Makanya kenapa Tuhan bilang begini, tebang aja. Karena ternyata kehadirannya tidak efisien. Berarti Alkitab bilang, saudara dan saya kalau tidak berbuah, kita orang gagal. Kalau kita tidak berbuah, kita orang yang sedang menjalani sebuah kehidupan yang sia-sia. Kalau kita tidak menghasilkan buah, saudara dan saya akan berubah jadi beban bagi orang lain. Berikutnya, Alkitab bilang, kalau saudara dan saya tidak menghasilkan buah, maka hidupnya kita tidak efisien. Ganti. Bahasa Alkitab, tebang aja. Coba. Apakah percuma Pak Ibu? Percuma tuh, katargeo tuh artinya begini Pak Ibu. Hilang kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Dengan kata lain Alkitab lagi bilang, siapa menghasilkan buah dalam hidupnya mereka, maka mereka akan menerima kekuatan yang bersumber dari Tuhan untuk melepaskan pengaruh. Secara saudara masih ingat, Yesus memberikan kepada saudara dan saya beragam identitas. Di antaranya adalah kamu itu terang dunia. Kamu itu garam bagi dunia. Essence dari terang melepaskan pengaruh. Essence dari garam melepaskan pengaruh. Lalu Alkitab bilang, kalau kamu tidak berbuah sekalipun namanya terang, namanya garam. Tapi kalau tidak menghasilkan buah, Alkitab bilang gini, kamu akan hilang kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Masih ingat? Garam kalau sudah tidak asin, Alkitab bilang apa? Dibuang dan diinjak orang. Makanya kalau ditanya begini, kenapa pemiliknya jahat sekali? Bukan jahat. Dia sudah kasih waktu 3 tahun Pak Ibu untuk berbuah. Tuntutannya adalah kamu ditanam, kamu bertumbuh, hasilkan daun, hasilkan buah. Masalahnya tidak wajar Pak Ibu. Pohon ara 3 tahun tidak berbuah, itu tidak wajar. Sekarang coba pertanyakan, saya ulang. Berapa lama ikut Yesus? Berbuah atau tidak? Kalau sampai tidak berbuah, berarti saudara dan saya lagi hidup pada sebuah keadaan tidak wajar. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Jawab orang itu ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Berarti pengawas bilang ini, kasih kesempatan tahun ini lagi. Saya akan cangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Sudah? Jika tidak, bagaimana? Tebang aja. Bagaimana Pak Ibu? Tuhan akan selalu kasih kesempatan? Kasih. Tapi faktanya adalah, kalau jatah hidup diberikan kepada saudara dan saya, lalu kita tidak gunakan dengan efisien. Kita tidak memenuhi Tuhan punya tuntutan buat hidupnya kita. Satu saja, berbuah. Yang terjadi adalah, ayat 9 bilang, tebang aja. Halo? Sekarang mari coba saudara lihat dengan saya. Roma pasal 7. Ayat 5. Apa yang membuat orang tidak berbuah? Sehingga pada akhirnya
Mereka tidak matang tepat waktu. Sehingga pada akhirnya keteladanan tidak keluar dalam pekerjaan yang mereka kelola, dalam kelakuan yang mereka pertontonkan, dalam kata-kata yang mereka ucapkan. Apa alasan yang membuat sehingga pada akhirnya orang tidak berbuah, tidak berguna dalam hidup? Ini Alkitab bilang salah satu contohnya. Roma pasal 7 ayat yang kelima. Alkitab bilang ini. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirancang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah, tetapi bukan bagi Tuhan Pak Ibu, bagi maut. Kenapa orang tidak berbuah bagi Tuhan? Soal kita bilang, sebab mereka berbuah bagi maut. Masih ingat Yakobus bilang apa? Dosa yang dibuahi terus menerus akan berakhir pada maut. Dengan kata lain Alkitab lagi bilang, kerjakan saja dosanya. Apalagi hiduplah tetap di dalam daging. Lalu apa lagi tadi? Puaskan hawa nafsu dosa yang bekerja dalam kita punya daging. Bermainlah dengan tipikal kehidupan yang seperti itu. Saudara berbuah. Tetapi Alkitab bilang gini, berbuahnya bagi maut. Bukan bagi Tuhan. Apakah ini maksud dengan berbuah bagi maut? Berbuah bagi maut itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Saudara dan saya, ketika Alkitab bilang, ketika kita memilih untuk hidup dalam daging, memuaskan hawa nafsu dosa dengan menggunakan tubuhnya kita, berbuah bagi maut itu artinya adalah begini. Saudara dan saya menyerahkan diri untuk mengalami kematian rohani. Itu kata maut, thanatos, berbuah bagi thanatos, itu artinya adalah begini, kita akan mengalami kematian rohani. Makanya kenapa gak berbuah? Kenapa gagal menghasilkan keteladanan? Kenapa tidak berguna bagi orang lain? Kenapa tidak matang tepat waktu? Rupa-rupanya mari saya ulang. Daging, hawa nafsu dosa, puaskan aja. Dengan tindakan-tindakan kita dalam tiap-tiap hari. Alkitab bilang, kamu akan mati secara spiritual. Kehidupan rohani kamu mati. Kalau kehidupan rohani kamu mati, maka yang terjadi adalah wajar, saudara dan saya tidak menghasilkan buah tepat waktu. Cukup jelas, Bapak Ibu. Berbicara tentang kehidupan dalam daging, Pak Ibu. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskannya details kepada saudara. Saudara pasti tahu apa yang dimaksud dengan hidup dalam daging. Hidup dalam daging sama dengan tidak memilih untuk hidup dalam roh. Tidak memilih hidup dalam roh sama dengan tidak memilih hidup di dalam kebenaran firman Allah. Makanya siapapun tidak memilih untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah, perhatikan saja hidupnya. Tidak berbuah tepat waktu. Tidak dewasa dalam hidup. Tetap bermain dalam permainan kekanak-kanakan. Tidak menghasilkan keteladanan. Hidupnya tidak berguna bagi orang lain. Makanya coba pertimbangkan dengan baik. Bagian-bagian mana saja dalam hidup saudara dan saya yang sampai hari ini masih daging sekali. Bagian-bagian mana dalam hidup saudara dan saya yang sampai hari ini memuaskan hawa nafsu dosa sekali. Permainannya kalau masih di bagian itu, Alkitab bilang wajar kalau kamu berbuah, tapi kamu berbuah bagi maut. Dengan kata lain, wajar kalau pada akhirnya kamu ditemukan mengalami kematian secara spiritual. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Kenapa orang tidak berbuah bagi Kristus? Karena mereka berbuah bagi maut, Alkitab bilang. Apakah yang dimaksud dengan kata begini? Berbuah bagi maut. Artinya adalah begini. Hidupnya diliputi, dikuasai oleh kegelapan. Kalau kita punya hidup Pak Ibu, diliputi, dikuasai oleh terang, maka teranglah hidupnya kita. Baguslah hidupnya kita. Kita akan meninggalkan kekanak-kanakan menuju kedewasaan. Saudara dan saya akan menghasilkan keteladanan dalam pekerjaannya kita, kelakuannya kita, kata-katanya kita. Hidupnya kita
dalam interaksi dengan sesama manusia akan sangat berguna. Tetapi kalau sampai saudara dan saya punya kehidupan diselimuti oleh kegelapan, bagaimana mungkin kita menghasilkan buah? Itu yang Alkitab sebut dengan istilah begini, kamu menghasilkan buah bagi maut. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Apakah yang dimaksud dengan berbuah bagi maut? Berbuah bagi maut itu artinya begini. Kamu mengalami kehilangan kualitas kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Berarti Alkitab bilang, berbuah bagi Tuhan adalah sebuah kehidupan berkualitas yang layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau berbuah bagi maut, maka saudara dan saya sedang menjalani sebuah kehidupan tanpa kualitas dan tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya kenapa sang pemilik kebun anggur bilang pohon ara bilang begini, tebang aja. Dia tidak berkualitas dan dia tidak layak hidup. Bayangkan, ngeri kan Pak, Ibu? Apakah yang dimaksud dengan berbuah bagi maut? Berbuah bagi maut itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Ini ngeri sekali. Karena kita didrive oleh daging dan hawa nafsu dosa. Berbuah bagi maut artinya adalah begini. Kamu akan mengalami kematian tubuh 2 kali. Kematian jiwa. Kamu akan menderita sengsara di neraka pada masa depan. Itu Thanatos. Mari saya tanya. Mau bermain-main di neraka atau surga? Ini pertanyaan Pak Ibu. Saudara tegang sekali. Mau main-main di neraka? Sepukul 2 pukul? Atau mau menikmati apa yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita? Surga. Kehidupan di bumi baru. Yang mana? Ini yang Alkitab bilang. Kalau mau mengalami kematian tubuh 2 kali, kematian dalam jiwa, menderita di dalam neraka pada masa depan nanti, ya nggak apa-apa kalau nggak mau berbuah, gitu. Nggak apa-apa juga kalau nggak memenuhi Tuhan punya tuntutan. Faktanya tidak ada orang yang mau menderita kekal. Jadi hari ini Alkitab lagi bilang, ya sudah, karena tahu ini Tuhan punya tuntutan, karena tahu yang Tuhan selidiki dalam hidupnya kita tiap-tiap hari adalah buah. Jadi mulai hari ini fokus aja hasilkan buah. Bagi Tuhan bukan bagi maut. Amin. Mari ayat berikutnya. Saudara bisa buka dengan saya Matius 13 ayat 23. Gak mau ditebang kan? Gak mau berbuah bagi maut. Ya sudah, mari kita bermain dengan cara yang benar. Matius pasal 13, saya baca ayat 23. Saya mendorong saudara membaca total Matius pasal 13. Tapi kali ini saya bahas 1 ayat saja, ayat 23. Matius 13 ayat 23. Alkitab bilang ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Sudah? Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Percayalah ayat 23 tidak ada kaitannya dengan persoalan saudara tabur uang. Seorang paling suka gunakan ayat ini, tunggangi ayat ini dan mengkaitkannya dengan persoalan uang. Lalu orang bilang ini, kalau kamu menabur, maka yang terjadi adalah kamu akan diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak? 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Sembarangan kalau ada orang khotbah itu pakai ayat ini, pegang ayatnya, jangan dengarkan isinya. Isi khotbahnya maksudnya. Ya, karena itu melenceng sekali dari maksud asli. Maksud asli dari ayat ini ialah Tuhan Allah tipikal pribadi yang akan terbiasa tiap-tiap hari
menabur benih firman-Nya untuk saudara dan saya. Targetnya tadi, tuntutan Tuhan bagi kita adalah saudara dan saya harus menghasilkan buah. Apa yang kemudian Tuhan kerjakan berkaitan dengan hidup saudara dan saya? Dia bantu kita. Bagaimana caranya? Dia tabur benih firman untuk saudara dan saya. Kapan? Tiap hari. Makanya kenapa Alkitab bilang, renungkan firman Allah bukan 1 minggu 1 kali, bukan 1 bulan 1 kali, bukan 1 tahun 1 kali. Renungkan firman Allah harus dikerjakan tiap hari. Amin. Karena Tuhan tabur firman tiap hari. Targetnya kita bertumbuh, kita menghasilkan buah, memenuhi Tuhan punya tuntutan. Ulang, Tuhan tabur benih di tanah yang baik. Siapakah tanah yang baik? Tanah yang baik Alkitab bilang begini, orang yang satu Pak Ibu, dengar firman. Bukan yang kepala batu, tutup telinga, gak mau diajar, gak mau dididik, gak mau ditegur oleh firman. Bukan, yang tanah yang baik itu kita. Tipikal orang-orang yang memutuskan untuk begini, mendengarkan firman yang Tuhan tabur buat hidupnya kita tiap-tiap hari. Apakah yang dimaksud dengan kata mendengar di situ? Tadi pagi saya sudah membahasnya. Kata mendengar menggunakan kata Yunani akou. Akou itu artinya adalah begini, you need to listen and understand. Waktu firman Tuhan ditaburkan buat hidup saudara dan saya, kita perlu mendengarkan firman itu dengan sangat sungguh-sungguh. Dengan target satu aja, harus paham. Ya, sebab percuma Pak Ibu, saudara dan saya datang dengar firman. Saudara dan saya dengar firman tiap-tiap hari. Tapi kita tidak meminta pertolongan Roh Allah bantu kita untuk memahaminya. Saat ternyata untuk bisa berbuah, saudara dan saya harus tiba kepada tahapan ini. Dengarkan firman sungguh-sungguh sampai pada titik ini. Roh Kudus bantu kamu untuk paham firman yang kamu dengar. Itu yang Alkitab maksud. Amin. Apakah mendengarkan Pak Ibu? Mendengarkan tuh akou itu arti yang lain adalah begini. Tidak tuli dalam pemikiran. Yang kita tahu adalah tuli di telinga kan. Tapi yang Alkitab bilang adalah tuli di pikiran. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana. Waktu Tuhan bicara, pikiran kita tolak kebenaran. Kita tutup telinga, kita tutup pikiran terhadap kebenaran. Kita menolak dalam pikiran kita. Kita tidak menyetujui kebenaran yang datang dalam hidupnya kita. Makanya Alkitab bilang begini, tuli dalam pikiran. Nah, orang yang mendengar adalah orang yang tidak tuli dalam pikirannya mereka. Dengan kata lain, pada waktu firman Tuhan disampaikan, mereka adalah orang-orang yang membuka isi berpikir mereka. Untuk membiarkan firman Allah menerobosi cara berpikir kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya dibantu oleh Tuhan untuk menyadari salahnya kamu masih di mana, berubah. Ya, kehidupan benar itu kayak apa? Lalu kita setuju, lalu kita menghidupinya. Nah, itu yang disebut dengan pikiran tidak tuli. Banyak orang mau dengar firman, tapi firman yang menyenangkan bagi telinga. Tidak banyak orang mau terbuka secara pikiran untuk firman yang menggiring mereka kepada fakta begini. Supaya waktu kamu setuju dengan firman Allah, dalam kamu punya cara berpikir, maka kamu akan bertumbuh dengan sehat, lalu kamu akan menghasilkan buah. Ketika orang hanya memilih untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran firman yang menyenangkan telinganya mereka, tetapi tutup pikiran mereka untuk bersetuju dengan firman Allah, terbuka kepada firman Allah, bahkan teguran firman Allah, cek aja, tidak mungkin bertumbuh, tidak mungkin hasilkan buah. Makanya kenapa Alkitab bilang begini, tanah yang baik, kita Pak Ibu, kita yang memutuskan untuk ini. Waktu firman disampaikan, dengarkan sungguh-sungguh, saya harus paham. Tapi yang kedua, waktu firman disampaikan, dengarkan sungguh-sungguh, pikiran kita buka aja. Kasih biar Tuhan tegur kita, didik kita, arahkan kita kepada kebenaran itu sendiri. Supaya pada akhirnya, waktu kita semakin paham kepada kebenaran,
saudara dan saya pasti akan menghasilkan buah. Itu yang Alkitab bilang. Amin. Ingat loh, kamu tidak hasilkan buah, kamu tidak penuhi Tuhan punya tuntutan. Alkitab bilang, ya sudah, tebang aja. Hidup percuma juga. Sudah? Kamu tidak berbuah. Apa yang kemudian Alkitab bilang? Kamu kalau tidak berbuah bagi Kristus, kamu berbuah bagi maut. Kalau kamu berbuah bagi maut, kamu selesai dalam cerita hidup. Tidak akan menikmati kekekalan bersama dengan Kristus. Coba-coba, apakah yang dimaksud dengan kata mendengar atau aku? Aku punya pengertian yang ketiga dalam ini. Belajar kebenaran. Pahami kebenaran. Setujui kebenaran. Sehingga menghasilkan tindakan benar. Sudah? Itu mendengar. Sekarang apakah mengerti firman? Firman di situ logos Pak Ibu. Tadi pagi saya sudah sempat singgung. Logos itu pikiran Allah. Logos itu pengajaran Allah. Logos itu perintah dari Tuhan. Logos itu nasihat dari Tuhan. Jadi Alkitab bilang, kalau Tuhan kasih firman, kamu harus terbuka kepada Tuhan punya pikiran. Di dalam kamu punya pikiran. Kalau Tuhan kasih perintah, pikirannya harus terbuka untuk menyetujui itu perintah, nasihat, dan juga pengajaran. Sudah? Mendengar firman saja? Tidak. Alkitab bilang, ternyata orang bisa berbuah ketika dia mengerti firman. Kata mengerti di situ, bahasa Yunani menggunakan kata siniemi. Mengerti. Siniemi atau mengerti, itu artinya adalah begini. Menyatukan kebenaran dalam isi berpikirnya, kemudian menghasilkan tindakan saleh. Jadi lihat, Tuhan tuh bilang ini aja. Kalau Tuhan ngajar, dengarkan sungguh-sungguh supaya paham. Buka aja cara berpikirnya. Firman akan masuk dalam kita punya cara berpikir. Semua kebenaran yang masuk dalam cara berpikir kita, jadikan satu saja. Lalu hasilkan tindakan saleh. Itu yang disebut dengan mengerti. Berarti Alkitab lagi bilang, kamu dengar firman banyak-banyak, lalu kamu mengaku mengerti, buktinya mana? Bukti dari orang yang mendengarkan firman dan mengerti, buktinya Alkitab bilang, siniemi artinya, buktinya adalah tindakan yang kamu keluarkan, tindakan saleh. Itu buah. Kalau saudara dan saya tidak terbiasa hidup saleh, jelas kita tidak mungkin berbuah. Makanya Yesus bilang, dengarkan firman dan mengerti. Semua kebenaran yang telah diajar untuk saudara dan saya masuk dalam pemikiran kita, olah aja, jadikan satu, lalu mulai latihan tiap hari. Hasilkan tindakan-tindakan saleh dalam hidupnya kita. Nanti saudara lihat, tepat waktu kita berbuah. Tepat waktu kita meninggalkan kekanak-kanakan, berubah jadi orang dewasa. Tepat waktu saudara dan saya akan jadi teladan dalam pekerjaan kita, tindakan kita, kata-kata kita. Tepat waktu saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat berguna bagi orang lain. Kenapa? Hidupnya kita saleh. Amin. Apakah mengerti? Siniemi. Mengerti atau siniemi itu artinya adalah ini. Menempatkan persepsi Kristus di dalam persepsi kita. Ulang ya. Menempatkan persepsi Kristus di dalam persepsi kita. Bapak Ibu, semua orang punya persepsinya. Betul? Punya cara pandang, cara berpikir. Masalah dari kebanyakan orang Kristen adalah orang Kristen mintanya Tuhan menyetujui apa yang kita pikirkan. Nah ini yang Yesus ajar, ini yang Alkitab ajar. Tidak. Bukan Tuhan yang menyetujui kamu punya persepsi. Kamu yang harus menyetujui Tuhan punya persepsi. Tuhan bilang diam, diam. Tuhan bilang jalan, jalan. Bukan tentang persoalan. Tuhan bilang diam, kita maunya jalan. Lalu kita bilang sama Tuhan, gak bisa Tuhan, saya maunya jalan. Tuhan harus ngikut saya. Bukan begitu. Konsep dari kata mengerti, dengarkan firman dan mengerti adalah
Tuhan bilang apa? Kamu setujui. Bukan kamu bilang apa dan Tuhan setujui. Semua orang yang menempatkan persepsi Tuhan dalam persepsi mereka adalah orang-orang yang telah mengerti kebenaran. Kayak contoh. Kalau Tuhan ngajar kita ngampuni orang lain. Persepsi kita kan selalu bermain di persoalan ini kan. Masalahnya gini Tuhan, dia yang salah. Kalau dia tidak datang lebih dulu minta maaf kepada saya, maka saya tidak akan ampuni itu orang. Lalu ya Tuhan jangan marah kalau saya tidak bisa ngampuni. Berarti Alkitab bilang, kamu dengar firman, tapi kamu nggak ngerti. Orang yang dengar firman dan mengerti adalah Tuhan bilang, ampuni orang yang bikin salah. Dan keputusan kita adalah, yang salah siapa? Dia. Yang mengampuni siapa? Kita. Berarti yang Alkitab ajarkan adalah ini. Hubungan jauh lebih penting daripada konflik. Hubungan jauh lebih penting dari persoalan. Siapa salah, siapa benar. Kalau Tuhan bilang ampuni orang yang bersalah, maka orang yang mengerti kebenaran firman Allah adalah orang yang akan berani berkata, oke, dia salah, saya ampuni. Halo? Apakah mengerti? Mengerti atau siniemi, arti yang lain adalah begini. Mempertimbangkan semua pengajaran. Mempertimbangkan semua nasihat. Mempertimbangkan semua perintah Tuhan. Mempertimbangkan semua pikiran Tuhan dalam pikiran kita supaya kita jadi bijak. Jadi Alkitab lagi bilang, rupanya dengarkan firman dan membuktikan apakah kita mengerti firman yang kita dengar, terbukti dari Pak Ibu tindakan saleh. Terbukti dari kita takluk kepada Tuhan punya persepsi. Tapi yang ketiga Alkitab bilang ini, orang yang dengarkan firman dan mengerti firman, yang kemudian akan menolong mereka untuk menghasilkan buah, rupa-rupanya ekspresinya satu aja. Yang berikutnya adalah begini, mereka hidup bijaksana. Objektif. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak subjektif. Penilaian mereka sangat objektif. Kenapa coba? Karena pikiran Tuhan ada dalam kita punya pikiran. Sehingga pada akhirnya cara kita menilai segala sesuatu bukan didrive oleh asumsi. Didrive oleh kebenaran. Didrive oleh objektivitas berpikir. Itu yang Alkitab bilang. Mengerti atau siniemi, menarik sekali Pak Ibu. Tahu nggak artinya apa? The man of understanding. Orang yang sangat kuat dalam pemahaman. Jadi Alkitab lagi bilang, kalau firman ditabur untuk jadi tanah yang baik, saudara dan saya harus dengarkan firman sungguh-sungguh dengan target, saya harus ngerti supaya berubah. Kalau kebenaran kita tidak mengerti, kita tidak paham apa yang kita dengar, saudara dan saya tidak mungkin berubah. Nah Alkitab bilang, kalau kamu dengar firman, kalau kamu mengerti firman, yang terjadi adalah kamu berbuah. Kata berbuah tadi saya sudah bilang kan, karpos, ya. Tapi pada ayat ini, kata berbuah menggunakan kata karpoforeo. Apakah karpoforeo? Karpoforeo itu artinya adalah begini. Kamu akan subur. Lalu perbuatan-perbuatan yang kamu kerjakan akan menghasilkan buah baik bagi dirimu sendiri. Ulang ya. Karpoforeo, berbuah. Kamu akan jadi orang yang subur. Menghasilkan perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan berkualitas yang nantinya akan menghasilkan buah bagi dirinya kita. Berarti Alkitab bilang, siapa dengarkan firman sungguh-sungguh
Mereka paham, mereka mengerti, mereka menyetujui Tuhan punya persepsi. Mereka hidupi saja secara natural. Mereka subur, punya potensi untuk menghasilkan buah bagi diri sendiri. Amin. Apakah berbuah? Karpoforeo. Karpoforeo di situ juga artinya adalah begini. Kamu akan menjadi orang yang sangat produktif dalam menghasilkan buah. Karpoforeo itu merupakan rangkaian dari dua kata Pak Ibu. Karpos dan foreo. Berarti Alkitab lagi bilang, kamu akan produktif di mana? Bukan cuma subur dan menghasilkan buah bagi diri sendiri. Produktif itu artinya adalah begini. Tadi kan karpos dan foreo. Produktif dalam persoalan, meninggalkan kekanak-kanakan, beranjak jadi dewasa. Produktif dalam menghasilkan buah tepat waktu. Produktif dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan keteladanan. Perbuatan-perbuatan yang menghasilkan keteladanan. Perkataan-perkataan yang menghasilkan keteladanan. Kamu akan produktif untuk menjadi orang yang sangat berguna bagi orang lain. Dengan cara apa coba? Itu saja ternyata Alkitab bilang. Ini loh, kalau Tuhan bicara, dengarkan sungguh-sungguh. Pahami, setujui itu dia punya persepsi. Lalu hidupi saja. Nanti lihat, sejalan dengan waktu berganti, saudara dan saya akan berbuah secara natural. Berbuah tidak bisa dipaksakan. Buah karbitan rasa pasti tidak enak. Tapi buah yang muncul secara natural pasti bisa dinikmati oleh siapa saja. Jadi Alkitab bilang hari ini, apa yang saudara dan saya harus bangun sebagai cara hidup dalam tiap-tiap hari? Sederhana saja. Waktu Tuhan berfirman, waktu Tuhan ngajar, kasih nasihat, kasih perintah, dengarkan sungguh-sungguh, pahami. Kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, jadikan kebenaran dalam cara kita berpikir. Latih diri, hidupi, keluarkan dalam tindakan tiap-tiap hari. Alkitab bilang, nanti kamu subur, akan secara natural, produktif aja, menghasilkan buah bagi diri sendiri, meninggalkan permainan kekanak-kanakan, jadi orang dewasa. Kapan? Tepat waktu. Menghasilkan keteladanan dalam kata-kata, perbuatan, pekerjaan. Kapan? Tepat waktu. Menjadi orang yang sangat berguna bagi Tuhan, bagi orang lain. Kapan? Tepat waktu. Amin. Sudah berapa tahun saudara dan saya ikut Tuhan? Pertimbangkan ini ulang. Sudah berbuah atau belum?